Hadirin yang kami hormati, baik yang hadir di gedung PCNU Kabupaten Bogor maupun yang hadir secara virtual, mari kita simak bersama webinar vaksin perspektif kesehatan dan perspektif fikih yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Denny Syarif dan Bapak Dr. Dedi Syarif dan Bapak Kiai Haji Hasan Dori Hidayatullah. Kepada beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua NU Kabupaten Bogor beserta jajarannya, baik itu dari Rois NU maupun dari seluruh kiai yang ada di Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Pak Dandim atau Pak Wakil Kepala Polres dan seluruh undangan yang hadir dan berkesempatan berkumpul di dalam webinar yang diadakan dalam rangka Harlah NU Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, Pak Dandim, dalam hal ini saya sangat bangga dapat berdiri di tengah-tengah para kiai ulama di Kabupaten Bogor dan diberi kesempatan untuk bisa sedikit memaparkan terkait dengan vaksinasi COVID dari Dinas Kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin vaksinasi COVID dalam perspektif fikih dan kesehatan, dalam ilmu fikih mungkin lebih mendalam nanti Gus Hasan yang akan membahas. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa ilmu fikih adalah ilmu syariat Islam, di mana ilmu syariat Islam itu yang mengatur terkait dengan kehidupan manusia, masyarakat, dan hubungan manusia dengan Allah. Jadi bahasanya ilmu fikih ini mungkin para kiai lebih paham adalah ilmu yang memang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada ataupun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin inti daripada sosialisasi vaksinasi COVID ini yang akan saya sampaikan berdasarkan kajian dari ilmu kesehatan. Lanjut, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya, guru saya, Pak Kiai Ain, bahwa kasus COVID di Indonesia saat ini sudah mencapai 1 juta kasus. Dan salah satu penyintasnya mungkin di sini juga Pak Kiai Ain ya, mohon maaf Pak Kiai. Beliau adalah alumni COVID di Kabupaten Bogor. Yang alhamdulillah, walaupun saya memonitoring kesehatan dia dari awal masuk di rumah sampai rumah sakit sampai selesai sembuh, alhamdulillah itu merupakan suatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak Kiai. Yang sudah merasakan Pak Kiai, alhamdulillah, kita semua belum ya. Izin Pak Kiai. Kasus memang sangat terus fluktuatif dalam arti terus progresif naik. Jadi secara nasional bisa kita lihat dari data sudah hampir 1 juta lebih per data tanggal 29 Januari 2021. Lanjut Mbak. Kalau kita melihat data dari kasus di Jawa Barat juga penyumbang kasus tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Jadi di sini kasus kita itu memang salah satu provinsi yang menyumbang kasus COVID terbesar juga. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Bogor sampai saat ini masih zona orange. Itu berkat kerja keras dari Satgas COVID yang dalam hal ini Ibu Bupati Kabupaten Bogor sebagai Ketua Satgas COVID dan seluruh
Sekretariat COVID, termasuk Pak Dandim dan Kapolres dalam hal ini. Di Kabupaten Bogor sampai saat ini terkonfirmasi kasus COVID 7.676 dan pasien aktif masih terkonfirmasi yang selalu kita update di dalam Goe Portal adalah 520 kasus. Jadi setiap hari itu progres kasus COVID di Kabupaten Bogor itu hampir 100 kasus. Jadi 95, 98. Di hari Selasa kemarin sempat menurun 65 kasus. Tapi ternyata kasusnya kembali meningkat. Saya melihat penurunan daripada kasus di Kabupaten Bogor adalah keberhasilan kita dalam menerapkan Pergub terkait dengan PPKM. Jadi antara Polres, TNI, Satpol PP, dan seluruh elemen pemerintah daerah dalam hal ini telah menegakkan PPKM dengan baik, sehingga terjadi signifikan sedikit kasus menurun di Kabupaten Bogor. Terkait dengan vaksinasi, memang vaksinasi ini sesuai dengan rekomendasi Fatwa MUI, Permenkes, dalam hal ini Kemenkes mengeluarkan Permenkes dan suatu kebijakan dari BPOM, bahwa vaksin yang ada saat ini dan sudah dilaksanakan adalah halal dan suci. Sekali lagi saya sampaikan bahwa vaksin yang ada saat ini dan sudah dilakukan vaksinasi itu adalah halal dan suci. Selanjutnya terkait dengan kebijakan-kebijakan, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa kebijakan baik itu dari Permenkes, Surat Kementerian Kesehatan maupun undang-undang yang mengatur terkait dengan pandemi corona ini. Tubuh kita itu justru terpapar, tidak Pak? Karena virus yang masuk ke dalam tubuh kita melalui vaksin ini adalah virus yang memang sudah dimatikan. Selanjutnya, produksi dan vaksin ini sendiri, dalam produksinya ini kita ketahui terkait dengan penumbuhan sel inangnya, prosesnya Pak, pembuatan vaksin ini, penumbuhan virus, inaktivasi virus, jadi virus itu dilemahkan dan dimatikan, pemurnian, formulasi, dan pengemasan dari mulai serpilo ini diambil daripada sel ginjal kera hijau dan Afrika, kera hijau Afrika. Jadi itu berita hoaks kalau misalnya bahwa vaksin itu dibuat ataupun dari babi. Ini sudah terbukti dan sudah dieksplor oleh kita, oleh Kemenkes bahwa vaksinasi yang ada yaitu vaksinasi Sinovac ini bukan dari babi. Jadi di sini memang dari sel ginjal kera hijau Afrika. Ini perlu saya pertegaskan. Selanjutnya prosesnya ini dari mulai bahan kimia, serum darah sapi, dan produksi mikroba liar. Ini adalah proses-proses di mana vaksin dibuat sampai dengan diproduksi. Dalam penyiapan media untuk produksi dan formulasi ditambahkan dengan air murni. Jadi tidak ada itu namanya saripati ataupun enzim babi yang ada di dalam vaksin tersebut. Perlu saya sampaikan itu. Lanjut. Dasar penetapan kehalalan sudah jelas. Tadi berdasarkan daripada kajian dan pembuatan vaksin itu sendiri yang sudah dilakukan survei oleh pemerintah Indonesia. Yang selanjutnya pendapat sejumlah ulama sudah ada dasar hukumnya. Yang mana laporan hasil audit LPM bersifat Fatwa MUI kepada Sinopec dan PT Bio Farma. Ini sudah ada rekomendasinya semua. Terus pendapat rapat Komisi Fatwa, keputusan izin penggunaan darurat Badan POM yang juga sudah diberikan rekomendasi terkait dengan efikasi 65-3%. Lanjut Mbak. Nah ini mungkin terkait BPOM. BPOM sudah mengumumkan bahwa vaksin Sinovac ataupun vaksin COVID-19 yang ada dan akan beredar di Indonesia ini sudah sesuai dengan standar WHO. Lanjut Mbak. WHO dalam hal ini menetapkan EUA
adalah suatu referensi di mana emergency use authorization yang dikeluarkan di Indonesia yang mempunyai otoritas adalah Badan POM. Badan POM ini telah menetapkan bahwa telah ditetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat oleh pemerintah, itu sudah dari bulan Maret. Cukup bukti ilmiah terkait dengan vaksin untuk mencegah, diagnosis, dan mengobati, memiliki mutu, memiliki kemanfaatan, serta belum ada alternatif pengobatan penata keselaan yang disetujui. Jadi kalau kita melihat proses daripada pandemi di Indonesia saat ini, terutama di Kabupaten Bogor, memang kita dalam hal ini tetap menerapkan 3T, testing, tracking, dan treatment. Tetapi kita harus tetap melaksanakan yang namanya 3M. 3M itu adalah terkait dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi alhamdulillah saat ini di sini kita sudah menjaga jarak, sudah memakai masker, dan sudah mencuci tangan. Jadi dengan kita memakai masker minimal 60-70%, kita akan dapat memutus mata rantai penularan COVID itu sendiri. Lanjut. Nah itu untuk vaksin COVID itu sendiri, saat ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Aspam bahwa vaksin yang saat ini telah kita terima sebanyak 25.600 ditambah dengan jumlah pasienkes di Kabupaten Bogor itu saat ini 136, jadi 22 rumah sakit, baik itu RSUD maupun rumah sakit swasta, ditambah dengan 7 klinik, ditambah dengan 2 rumah sakit vertikal, rumah sakit Gunawan dengan rumah sakit Atang Sanjaya, itu adalah pasienkes yang memang saat ini melakukan vaksinasi. Selanjutnya pengertian vaksin itu sendiri, bahwa tadi sudah saya sampaikan bagaimana proses daripada vaksin dibuat, sampai dengan diproduksi, sampai dengan vaksin itu diberikan oleh kita. Sasaran yang saat ini memang untuk tahap pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Aspem adalah nakes. Jadi kalau nakes ini saat ini sudah dalam proses sehingga 80% vaksin 1.200 yang sudah divaksin hari pertama dan kedua, dan itu memang hampir 80% tidak ada KIPI, Pak. Alhamdulillah. Jadi KIPI itu tidak ada efek sampingnya. Alhamdulillah, karena tidak ada efek sampingnya, sehingga kita merasa yakin bahwa untuk memutus mata rantai COVID ini, salah satu program dari pemerintah dengan cara vaksinasi itu adalah salah satu yang memang sangat efektif. Karena kita mungkin sudah kangen Pak ya, melakukan taklim, pengajian demi COVID ini, kita mau cium tangan dengan Pak Kiai aja sulit sekarang. Karena kita mungkin terkait dengan budaya kita pun akhirnya sedikit terkikis dengan adanya pandemi ini. Mudah-mudahan dengan nanti kita sudah divaksinasi semua, termasuk juga warga NU, insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat segera hidup normal dengan seperti sedia kala. Itu ada harapan kita semua. Sistemik sendiri sampai saat ini tidak ada. Dari pencanangan 28 Januari sampai saat ini tanggal 31 yang sudah melaksanakan vaksinasi itu, alhamdulillah tidak ada efek sampingnya. Tetapi ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan. Nanti di dalam prosesnya itu sendiri kita akan mengetahui terkait dengan vaksinasi adalah di meja screening, Pak. Jadi di meja screening itu mohon izin mungkin kemarin juga kita. Nah, vaksin ini juga dapat memberikan kekebalan setelah 14 sampai 28 hari. Jadi setelah vaksin pertama
sudah mempunyai kekebalan gitu Pak. Jadi itu tidak mempunyai kekebalan belum. Ketika vaksin masuk itu belum mempunyai kekebalan. Setelah vaksinasi yang kedua, 14 hari kemudian divaksin yang kedua, itulah kekebalan akan terbentuk sempurna dan itu akan lebih memutus dalam arti bisa menjalinkan penolakan terhadap virus ketika kita terpapar virus corona itu sendiri. Jadi jangan merasa bahwa kita setelah divaksin, kita sudah bebas gitu, tidak pakai masker, kita sudah bisa berjamaah dengan normal gitu. Tidak seperti itu gitu. Jadi kita menumpai dengan nanti evaluasi dari pemerintah terkait dengan apakah kekebalan tubuh atau kekebalan imunitas, herd immunity ataupun imunitas komunal yang kita harapkan itu memang terbentuk atau belum. Setelah nanti melakukan kajian dan memang penularan COVID dalam hal ini sudah dapat dipersempit dalam arti komunitasnya sehingga kita dapat kembali normal dalam hal ini. Tetapi tidak dianjurkan setelah divaksinasi kita hidup tidak memakai ataupun tidak menjalankan protokol kesehatan 3M. Jadi kita membutuhkan 2 kali vaksinasi sampai dengan kekebalan itu terbentuk. Selanjutnya kalau orang sudah divaksin itu bisa tidak terkena COVID lagi. Yang pasti ketika dia belum terbentuk kekebalan imunal secara komprehensif, setelah divaksin pertama dia terpapar, dia bisa akan terinfeksi juga. Jangankan orang yang sudah divaksin Pak, orang yang sudah terkena COVID pun itu bisa terkena kembali yang namanya reinfeksi. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah divaksin, kita sudah langsung berhidup normal seperti biasanya. Sudah divaksin bisa terkena COVID kembali. Nah, tujuan daripada vaksinasi itu sendiri adalah kita akan memutus mata rantai. Ketika vaksin penyebaran COVID itu sendiri sudah semakin sempit, maka kita akan bisa sesuai dengan yang kita harapkan, penyebarannya itu akan terhenti. Itu adalah harapan kita dalam hal ini seluruh masyarakat dunia, mungkin bukan hanya masyarakat Kabupaten Bogor ataupun masyarakat Indonesia. Lanjut, Pak. Nah, ini penerima vaksin yang saat ini memang kita mempunyai 16.256 tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor yang terregister di SIDMK dan sudah dilakukan 1.200 nakes kita vaksinasi kemarin. Memang ada uniknya, kadang-kadang nakes yang setiap hari bermain dengan jarum saja, Pak, dia kadang-kadang ternyata ketika mau disuntik ada yang takut juga, Pak. Jadi ada beberapa teman-teman juga di puskesmas kemarin yang disuntik, mungkin di medsos juga sudah terlihat. Ada yang memang melihat jarum, padahal setiap hari dia menyuntik pasien, melakukan tindakan, tetapi dia takut juga ternyata sama jarum. Itu ada beberapa juga, termasuk kemarin juga saya melakukan vaksinasi, saya menyuntik sendiri. Ada bidan saya juga yang teriak-teriak, Pak. Padahal jarumnya kecil gitu ya. Alasan dia bahwa memang kadang dia itu khawatir karena memang belum pernah disuntik dan belum pernah sakit gitu. Dan saya juga berharap rata-rata, Pak, mohon izin, Pak Kiai juga jarang sakit katanya, Pak. Yang saya tanya beberapa sahabat saya, kiai-kiai, bahwa mereka jarang pernah sakit dan jarang pernah dirawat, Pak. Nah itu mungkin khawatir nanti ketika dia divaksinasi juga takut dengan yang namanya jarum suntik, Pak. Jadi mudah-mudahan kemarin testimoni yang saya suntik beberapa orang, langsung saya suntik, saya tanya tidak terasa dan tidak ada bekasnya. Jadi sama sekali tidak terasa, Pak. Mudah-mudahan nanti juga ketika vaksin ini diberikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat dapat sesuai dengan sasaran 80% dapat diimunisasi sehingga kita dapat menyelesaikan pandemi COVID ini. Lanjut, Pak. Tahapan vaksinasi 1 Januari sampai dengan April, tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Aspen bahwa tenaga kesehatan, petugas publik, nanti petugas publik termasuk TNI Polri mungkin untuk
tahap kedua. Tahap ketiga nanti masyarakat rentan dari daerah dengan resiko tinggi. Jadi tahap rentan ini mungkin dalam tahap ketiga, dan tahap keempat adalah masyarakat yang memang nanti adalah sasaran akhir yang akan kita lakukan vaksinasi. Karena biar bagaimanapun dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta mungkin Indonesia, kalau di Kabupaten Bogor saja sudah hampir 6 juta ya Pak Aspem ya. 6 juta kita memang harus mempunyai strategi dalam proses vaksinasi ini. Karena biar bagaimanapun dengan jumlah penduduk yang besar, kita di samping memerlukan vaksin yang cukup banyak, kita juga memerlukan SDM yang cukup besar. Jadi oleh sebab itu kita diprediksi untuk nakes saja ini 5 bulan Pak. Seluruh Indonesia. Untuk seluruh masyarakat 15 bulan. Tetapi tergantung daripada kita untuk bisa mensiasati agar di Kabupaten Bogor ini seluruh nakes dapat kita vaksinasi 2 bulan. Ya Pak Aswem, itu adalah target kita supaya nanti kita akan mempercepat proses vaksinasi terhadap sasaran yang lainnya, termasuk kepada masyarakat. Itu adalah target dari pemerintah daerah untuk vaksinasi COVID ini. Lanjut Mbak. Nah ini meja 1 adalah Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena seluruhnya melalui aplikasi sehingga Bapak dan Ibu sudah terregister di dalam yang namanya aplikasi Piker. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mendaftar, saya harus daftar kemana nih? Saya harus daftar ke Kiai Aim di Jonggol misalnya, tidak gitu. Tetapi kita juga di sini sudah memang semua sudah by system. Jadi Bapak Ibu Kiai di sini seluruhnya sudah ada by name, by nick, by address. Wah saya batuk nih, jangan-jangan saya terpapar Pak Kiai ya ini. Mohon izin. Jadi di sini semua sudah by name, by address. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, nama Bapak dan Ibu sekalian itu akan secara automatically masuk ke dalam Piker. Jadi jangan khawatir, saya tidak akan terdaftar, karena daftarnya berbeda. Ini seluruh dari pusat ke bawah, dalam arti dari pusat ke daerah. Jadi top to down. Semua data Ibu yang sudah mempunyai NIK, yang mempunyai KTP, nama dan alamat itu pasti akan terregister. Jadi tinggal menunggu kapan tahapan untuk Bapak dan Ibu divaksinasi. Yang pertama itu, selanjutnya nanti akan ada yang namanya tahap screening. Nah, tahap screening ini adalah ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilakukan vaksinasi. Penyintas dalam hal ini yang sudah pernah terpapar COVID itu tidak boleh. Karena dia sudah mempunyai kekebalan secara alamiah. Makanya bersyukurlah yang sudah terpapar COVID dan alhamdulillah sembuh. Jadi dia sudah mempunyai kekebalan tubuh secara alamiah. Dia tidak perlu divaksinasi lagi. Yang kedua adalah ibu hamil atau menyusui. Ibu hamil dan menyusui juga tidak boleh dilakukan vaksinasi. Yang ketiga adalah orang yang memang mempunyai penyakit penyerta. Penyakit pertama itu baik itu penyakit komorbid, dalam hal ini penyakit degeneratif, baik itu penyakit hipertensi. Nah, Pak Kiai kebanyakan suka hipertensi nih. Karena dia sering malam itu sering ngaji, berzikir, makan malam, habis ngaji, makan malam, akhirnya rata-rata mempunyai hipertensi ya, Pak Kiai izin ya. Karena pasien saya beberapa orang juga Kiai, jadi saya hafal. Tapi tidak menutup kemungkinan dan juga kiai-kiai yang pola makannya juga sehat sehingga walaupun dia sudah ngaji malam, berzikir, sholat, tapi dia tidak makan, akhirnya penyakit degeneratif, hipertensi dan diabetes normal. Yang tidak boleh adalah itu. Yang ketiga adalah penyakit yang namanya penyakit imun. Imun itu salah satunya adalah penurunan imunitas dalam tubuh, baik itu dalam hal ini orang yang sedang cuci darah karena gagal ginjal, HIV yang tidak terkontrol,
maupun beberapa penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk divaksinasi. Itu nanti ditentukan di dalam meja 2 ataupun screening. Jadi tahap awal semua masyarakat itu akan masuk ke Pasienkes untuk dilakukan pemeriksaan, dan tahap kedua dia tidak akan melakukan penundaan sampai penyakit-penyakit penyertanya itu bisa terkontrol. Seperti itu. Langsung maju ketiga. Nah, meja ketiga ini. Meja ketiga ini adalah meja ke tempat penyuntikan. Nanti ketika disuntik, kita hanya sekian detik, Pak. Tapi kemarin saya agak grogi juga. Karena saya menyuntik vaksin di depan Bapak TNI, Bapak Polri, dan Pak Satpol PP. Jadi saya agak sedikit grogi juga kemarin di tempat saya. Karena saya belum pernah menyuntik didampingi oleh TNI, Polri, dan Satpol PP, Pak. Itu kemarin memang pengamanan vaksin ini level 1. Jadi seluruh Pasienkes maupun seluruh tenaga medis yang melakukan vaksinasi itu dimonitoring oleh TNI, Polri. Ya mudah-mudahan kalau nakesnya yang vaksinatornya tidak grogi, mudah-mudahan Bapak Kiai juga tidak grogi. Selanjutnya setelah divaksinasi akan melakukan ke meja 4. Screening ke meja 4 dia akan dilakukan yang namanya edukasi. Jadi jangan sampai nanti setelah selesai langsung pulang. Jadi di meja 4 ini kita observasi sampai benar-benar sasaran vaksinasi ini selesai dengan tidak ada keluhan. Jadi kalau ada keluhan pusing dan lainnya tidak boleh langsung pulang. Jadi harus diobservasi dulu selama 30 menit. Itu adalah langkah-langkah terkait dengan proses vaksinasi. Selanjutnya, Mbak, next. Nah, ibarat itu salah satu Pasienkes yang terbesar. Karena memang penduduk Jawa Barat, terutama Kabupaten Bogor, dalam hal ini dengan jumlah sasaran yang hampir 1,2 juta, ditambah dengan Pasienkes yang ada, dan kita adalah salah satu kabupaten kota yang mempunyai Pasienkes cukup banyak. Dan saya sudah distribusikan seluruh vaksin pada tanggal 27 Januari 2021, dan sudah tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 ini kita melakukan vaksinasi terhadap nakes di Pasienkes masing-masing. Lanjut, Pak. Nah, ini laporan dari 7 rumah sakit dan 3 klinik dan 41 puskesmas. Per tanggal 29 Januari kita sudah 54 paskes, melakukan 102 dan 815, dan ditunda 245. Ternyata orang kesehatan juga banyak yang bermasalah dengan kesehatan, Pak. Sampai kemarin saya melakukan Zoom dengan Kemenkes, saya tidak ngerti katanya. Kenapa di Kementerian Kesehatan justru banyak orang yang bermasalah dengan kesehatan katanya. Jadi rata-rata orang kesehatan lebih baik saya ajak lari pagi setiap pagi katanya, kata Kemenkes. Nah ternyata di kita pun tidak jauh berbeda gitu. Dari nakes yang ada di Kabupaten Bogor yang akan kita lakukan vaksin, ternyata 245 itu kita tunda. Berbagai alasan, Pak. Ada yang hipertensi, ada yang diabetes, ya kan? Yang dalam hal ini mungkin salah satunya yaitu tadi, ketika dia tensinya normal, akan disuntik, tensinya jadi naik, jadi nggak bisa disuntik ya. Itu terjadi di nakes kita saat ini juga. Lanjut. Nah ini lembaga swadaya, termasuk juga organisasi keagamaan, dalam hal ini juga Nahdlatul Ulama, dalam hal ini organisasi NU, saya berharap sebagai wakil regulator dalam hal ini, menyampaikan, marilah kita dukung vaksinasi COVID ini yang memang sudah diprogramkan oleh pemerintah, sehingga proses vaksinasi ini bisa selesai pada waktunya dan dapat berjalan dengan lancar, dan kita dapat memutus mata rantai pandemi COVID ini di Kabupaten Bogor. Lanjut, Pak. Next. Nah ini saya sangat
mohon kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu pemimpin agama, tokoh masyarakat, yang dalam hal ini kita memang mempunyai yang namanya orang dalam hal ini reject, Pak. Jadi jangankan kita vaksinasi COVID saat ini, vaksinasi reguler saja ada beberapa titik yang reject. Jadi mungkin peran serta daripada tokoh agama yang saat ini mengikuti webinar, apalagi yang hadir di sini, saya sangat berharap bahwa marilah kita sukseskan vaksinasi COVID. Dan alhamdulillah tadi Pak Kiai Aim sudah sampaikan, untuk NU saya siap untuk mensukseskan vaksinasi COVID. Jadi saya berharap sekali lagi kita akan terbebas dengan pandemi ini. Vaksinasi COVID ini. Lanjut, Mbak. Nah, ini salah satunya untuk pelaksanaan COVID, kita tetap berharap selalu melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai nanti kita sudah mengetahui bahwa pandemi ini berakhir dan terputus mata rantai penularan COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Syarif yang telah menyampaikan sosialisasi mengenai vaksin.